Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat suara Bidan Inisiator Indonesia. Kita kembali lagi kali ini hostnya bersama aku, Kamila, yang kemarin sudah pernah diwawancarai sama Mbak Nisa. Kali ini aku juga berperan untuk mewawancarai senior kita atau yang dari dulu aku gadang-gadang sebagai penasehat dari Bidan Inisiator Indonesia sendiri. Aku nggak tahu nih Mbak ini merasa atau enggak kalau namanya aku catut dan aku letakkan di struktur penasehat khusus untuk Bidan. Oke, kita langsung aja manggil Mbak Endah. Aku bacain dulu CV-nya ya. Jadi Mbak Endah itu lulusan dari Universitas 11 Maret untuk DM4-nya. Kemudian postgraduate-nya itu di Master of Science in Midwifery the University of Nottingham. Kemudian sekarang sedang PhD di University of Nottingham juga. Beliau sudah memiliki 3 anak dan 1 suami. Tadi yang aku ngomong Mbak Endah itu sudah aku catut namanya di ini, udah belum dia ya? Udah aku bilang ya? Oke. Beliau juga mengajar, pernah di Mitra Husada Solo. Kemudian sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau juga penerima beasiswa LPDP S2 maupun PhD-nya. Oke, kita lanjut. Langsung aja kita sapa Mbak Endah Sulistiawati. Monggo Mbak. Kita mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Suaranya kurang mendekat kali ya Mbak ya? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah berhari-hari dan berkali-kali kita reschedule jadwal. Sekian purnama. Iya, bener banget, sekian purnama. Akhirnya baru kali ini ya bisa ngobrol. Alhamdulillah. Insya Allah ini kesempatan terbaik yang Allah kasih buat kita. Iya. Jadi ini kan karena Mbak Endah juga lagi di Nottingham ya Mbak ya? Di UK ya? Ya, betul. Jam berapa sekarang Mbak? Ini jam 14:10. Udah jam 2 ya? Padahal kita janji tadi dari pagi ya? Iya betul. Ya Allah, baru bisa sekarang. Oke. Anak-anak lagi ngapain Mbak? Lagi main. Aman ya? Di atas, lagi main di atas. Oke. Mungkin kita langsung kali ya Mbak ya. Sebenarnya Mbak Endah itu, aku juga lupa cerita ke teman-teman kalau sebenarnya Mbak Endah itu adalah penggagas adanya IKMABI, Ikatan Mahasiswa Kebidanan Nasional, yang sekarang, kalau yang dulu namanya apa Mbak? IMABI itu. IMABI, Ikatan Mahasiswa Kebidanan. Sebenarnya bukan sayanya sih, Mil. Jadi teman-teman dulu itu teman-teman barengan angkatan Himadan, Himadan dulu 2010, Himpunan Mahasiswa Kebidanan UNS 2010 itu bareng-bareng. Jadi ada inisiatif. Pertama tuh kita ngobrol-ngobrol. Dulu juga sama Windy itu juga kita ngobrol bareng. Terus akhirnya punya inisiatif untuk mendirikan organisasi mahasiswa kebidanan tingkat nasional. Karena miris juga kita gabung di BEM, BEM-FK, kita sering ikut kegiatan di BEM-FK, termasuk salah satunya tuh dulu ikut ISMKI. Jadi UNS dulu tuh jadi tuan rumahnya ISMKI. Wow. Terus mahasiswa kebidanan itu kan sebagian ada yang ikut BEM dan ikut panitia ISMKI juga, panitia apa namanya? Apa sih penyelenggara acara MUBES. MUBES kayaknya MUBES apa sih? Kayak ISMKI, acara ISMKI gitu kan, nasional kan. Terus kita gini, keren ya, ada apa namanya mahasiswa kedokteran se-Indonesia kumpul gitu. Mahasiswa kebidanan mana gitu, kayak kita ampun kita kerja jadi panitia di acaranya kedokteran, sementara kita tuh kayak nggak punya gitu, kita kumpulan mahasiswa kebidanan nasional, padahal jumlahnya kan jauh lebih banyak kan. Jumlah mahasiswa bidang kesehatan terbanyak itu kan bidan dibandingin dengan mahasiswa kesehatan yang lain. Jadi kayak miris aja gitu, kayak nggak ada
Ikatan Mahasiswa Kebidanan tingkat nasional. Akhirnya ya dari situlah mulai muncul inisiatif untuk bikin itu Ikatan Mahasiswa yang tingkat nasional. Dan itu pun nggak yang serta-merta jadi. Ya, jadi Mbak Endah juga bersama timnya waktu itu menggagas IMABI sampai akhirnya aku lahir, kalau nggak salah itu 2011. Maksudnya aku lahir, aku baru bergabung di UNS. Aku dilibatkan untuk perubahan IMABI menjadi IKAMABI, kemudian kita bikin lambangnya bareng-bareng saat itu, kemudian filosofinya apa, kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke tema kita kali ini. Berhubung Mbak Endah termasuk bidan yang menurut aku salah satu bidan yang aku tahu dari awal memang wawasannya udah mendunia gitu. Dan seharusnya Mbak Endah bisa bergabung nanti ya bersama ibu-ibu kita di sana. Oh, nggak tahu deh nanti harapannya Mbak Endah. Tema kita kali ini adalah bidan berwawasan internasional. Perlu nggak sih gitu? Nah, gimana sih menurut Mbak Endah tentang bidan berwawasan internasional itu gitu? Ya, jadi mungkin kita mulai dulu dari pemahaman bahwa yang namanya pengetahuan itu sifatnya dinamis ya, Mil ya. Jadi bukan sesuatu yang statis gitu. Nah, dari sesuatu yang dinamis itu pasti akan ada perubahan gitu. Terutama pengetahuan, khususnya untuk pengetahuan kebidanan. Aduh, pasti ada suara kayak gitu. Lucu dia. Nggak apa-apa sih. Nanti kita lihat aja. Lanjut, Mbak. Ya jadi dari sesuatu yang pengetahuan yang sesuatu yang dinamis gitu, termasuk juga pengetahuan kebidanan gitu, pendidikan entah itu di pelayanan maupun di pendidikan kebidanan. Nah, dari situ seharusnya kita sebagai bidan juga punya wawasan yang lebih luas gitu, lebih terbuka dengan pengetahuan atau wawasan baru yang itu nggak cuma dari dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu. Kenapa? Karena dengan kita tahu banyak hal tentunya akan banyak input gitu. Ada banyak input, ada banyak wawasan, dan kita akan lebih mudah menerima sesuatu yang berbeda. Bukan selalu dengan tuntutan harus diterapkan, tapi bisa punya filter untuk nyaring mana sih yang bisa kita terapkan di Indonesia, mana yang enggak. Jadi punya wawasan yang luas, tentunya kita akan dapat banyak input yang itu nanti bisa jadi sarana untuk memudahkan kita dapat solusi nih dari permasalahan kebidanan di Indonesia gitu. Itu salah satu poinnya. Kira-kira kalau dari cerita Mbak Endah tadi kayak misalnya kayak apa yang kita, maksudnya yang dari Mbak Endah pelajari tentang kebidanan di UK yang itu ternyata ini banget loh yang gue pelajari, beda banget dengan Indonesia, dan apa yang menjadi kekuatan Indonesia ketika dibawa ke UK kayak gitu. Jadi pertama kali kesini tuh saya tertarik sama effort mereka untuk melakukan persalinan normal. Jadi mengupayakan peran bidan dalam optimalisasi persalinan normal. Di sini itu ibu hamil otomatis semuanya akan dihandle oleh bidan. Jadi di awal si ibu hamil itu tahu dia hamil, dia langsung bikin appointment ke bidan, dan itu semuanya gitu. Jadi maternity provider di UK itu pusatnya ada di hospital, tapi mereka punya pembagian yang jelas gitu. Untuk kehamilan, awal kehamilan normal semua larinya ke bidan. Nggak ada tuh yang kayak bidan pilih sendiri, dia mau ke obgyn, dia mau ke dokter, dia mau ke, nggak ada. Jadi semuanya larinya ke bidan. Nah, bidan ini nanti yang akan mengikuti setiap step perkembangan kehamilannya. Apabila si ibu itu mengalami komplikasi atau sesuatu yang memang harus dirujuk ke obgyn, baru akan dilakukan rujukan ke obgyn. Tapi kalau semuanya berjalan normal, kemudian tidak ada kendala apapun, maka bidan selamanya yang akan megang. Dan si ibu akan diberi pilihan nih, mau lahiran di mana, mau lahiran di rumah, mau lahiran di birth center,
atau di hospital. Itu jadi tetap diserahkan ke ibu, tapi bidan yang nanti akan memberikan ya rekomendasi, nasihat dan lain sebagainya melihat riwayat kesehatan si ibu. Jadi benar-benar dari awal bidan yang megang, dan menurut banyak penelitian juga, ibu hamil yang dari awal dipegang dihandle oleh bidan, ANC-nya oleh bidan, maka akan berpotensi besar untuk dia lahirannya secara normal. Sebaliknya, ibu hamil yang dia sudah kena banyak intervensi medis, misal terlalu sering USG, dia banyak pemeriksaan bla 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 dan lain sebagainya, intinya yang intervensi medis yang tidak terlalu penting, maka akan berpotensi besar untuk lahiran secara sesar. Jadi di Inggris ini memang sudah punya regulasi yang jelas. Ibu hamil itu dari awal harus kemana, kemudian kapan dia akan bertemu dengan obgyn, itu udah ada aturannya, udah ada aturan mainnya gitu. Jadi peran bidan di sini benar-benar vital sekali, benar-benar garda terdepannya lah di urusan kesehatan ibu hamil itu bersalin itu bidan. Jadi potensi untuk lahiran normal itu tinggi banget gitu. Kejadian bisa dibilang persalinan secara sesar itu nggak terlalu tinggi, walaupun memang ada peningkatan, dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma angka kejadiannya tidak sebesar negara-negara lain, terutama negara-negara yang berkembang. Aku jadi ternotis ini sih Mbak, kayak regulasinya jelas ya, berarti sistemnya juga jelas. Jadi kepikiran kayak ntar nanti suatu saat mungkin nggak tahu caranya gimana, mungkin bisa. Aku sih optimis ya, maksudnya untuk saat ini Indonesia bisa di tahapan itu gitu. Mengajukan regulasi itu nanti sampai bisa jadi duplikat gitu loh di sini di Indonesia gitu. Iya, itu keren banget tuh. Ketik bidan-bidan di daerah juga kan emang mereka juga persalinan normal kan sebenarnya gitu, banyakan yang kayak gitu. Iya. Yang kekuatan Indonesia Mbak bawa ke UK, yang paling Mbak bilang gue bangga banget dengan Indonesia nih, dengan bidan-bidan Indonesia. Apa yang paling biasa Mbak tonjolkan? Gini, salah satu yang keunikan dan yang mungkin nggak dimiliki dengan bidan-bidan di negara-negara maju adalah kita punya kondisi geografis yang berbeda, kemudian banyak suku, banyak adat yang juga banyak memunculkan mitos-mitos, dan itu tantangan tersendiri untuk bidan di Indonesia gitu, terutama bidan-bidan yang dia memang terjun ke masyarakat, apalagi di daerah-daerah terpencil ya, di daerah-daerah yang masih mitosnya masih tinggi gitu. Jadi di situ sebagian besar mitos, ya nggak sebagian besar, beberapa mitos yang ada di Indonesia itu kadang ada yang bertentangan dengan teori-teori kesehatan. Nah di situ tuh kerennya bidan Indonesia, bisa dengan sabarnya, bisa dengan punya strategi untuk bisa merubah mitos yang tadinya bertentangan dengan kesehatan dan berefek tidak baik untuk ibu maupun bayi, berangsur-angsur bisa berubah menjadi sesuatu yang sejalan dengan teori kesehatan tanpa merusak adat istiadat setempat. Jadi pernah ada contoh kayak bidan yang kalau nggak salah di Jambi itu ada ritual untuk bayi usia berapa gitu saya lupa, itu harus dimasukkan ke air sungai, jadi dimandiin ke air sungai gitu. Usia berapa gitu, kayak turun tanah atau gimana gitu, usia berapa, dan itu berpotensi untuk si bayi itu kena hipotermi gitu. Dan itu banyak kejadian seperti itu gitu. Tapi mereka tetap nggak mau, itu adatnya mereka. Kalau mereka nggak lakukan, mereka akan entah kejadian sesuatu yang tidak baik di keluarga atau ada bencana atau apa segala macam, mereka masih percaya itu. Nah, ada seorang bidan yang dulu kayaknya sempat dapat penghargaan juga di Serikan di Indonesia kalau nggak salah, itu dapat penghargaan upaya dia sekitar kurang lebih 11 tahun bertahan di sana dengan awal yang sangat-sangat pahit, penolakan yang luar biasa dari masyarakat, sampai akhirnya masyarakat bisa percaya, sampai akhirnya apa yang disarankan oleh si bidan itu diterima oleh masyarakat, dan
tidak merubah adat, tapi bisa mencegah itu tadi hal-hal yang tidak diinginkan, merubah caranya, tapi tidak merubah esensi si adat. Itu hebatnya bidan Indonesia gitu. Tantangannya luar biasa. Kalau di negara maju mah enak, di sini mah enak, semuanya fasilitas enak, kemudian fasilitas lengkap, teknologi maju, jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan itu nggak jauh-jauh banget gitu kan, geografisnya juga nggak serumit Indonesia gitu, jauh dibandingkan dengan bidan-bidan Indonesia. Maka salah satu yang dulu saya pernah waktu master itu diminta untuk menyampaikan bagaimana kondisi kebidanan di masing-masing negara gitu. Kayak dulu dengan beberapa teman dari berbagai negara, masing-masing cerita, dan dosen saya kasih apresiasi luar biasa untuk presentasi saya gitu, karena saya menyampaikan salah satu itu tadi, bagaimana kondisi di Indonesia, bidan di Indonesia fokusnya bukan di keterbelakangan Indonesia loh ya, bukan di kayak budaya ini gini banget, jauh banget dari peradaban yang sekarang gitu. Bukan itu yang ingin saya tonjolkan, tapi yang ingin saya tonjolkan adalah bagaimana bidan di Indonesia itu punya semangat yang luar biasa, punya ketangguhan untuk bisa merubah itu gitu, untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang di daerah pelosok yang mungkin secara pengetahuan kesehatannya masih sangat kurang gitu. Dan itu luar biasa, mereka sangat-sangat apresiasi luar biasa, sampai tanya, oh berapa lama itu dia bisa merubah seperti itu, berapa lama, kemudian apa yang dia lakukan gitu, dia dapat bantuan apa gitu dari pemerintah, sampai seperti itu, karena mereka sangat-sangat terkesima gitu dengan perjuangan bidan di Indonesia. Dan itu banyak, nggak cuma satu Mil, nggak cuma satu kan, banyak di NTT, mana gitu banyak banget yang harus berjuang dengan mitos-mitos daerah. Iya benar banget. Iya, dan itu juga yang Mila rasain ketika Mila cerita sharing ke teman-teman Mila yang di luar gitu. Dan tapi mereka memang taunya kalau bidan itu kalau di luar kan memang giving birth doang kan, Mbak. Nah, Mila ketika cerita di Indonesia bahwa bidan itu nggak cuma giving birth. Kenapa? Karena mereka harus ngelakuin pemberdayaan masyarakat juga, mereka harus tahu komunitas juga, dan itu kayak mereka kayak wow, sekompleks itu ya jadi bidan katanya gitu. Nah, oke, kita